Bayangkan sebuah ruang kosong, sunyi, tanpa batas, namun penuh dengan kemungkinan yang tak terhingga. Ruang itu tidak memancarkan cahaya, tetapi darinya segala sesuatu berpendar. Ia tidak berbicara, tetapi setiap keberadaan bergema dari keheningannya. Itulah Tao, inti dari segala sesuatu, misteri yang tak terjangkau, namun selalu hadir. Dalam kehidupan kita yang penuh hiruk-pikuk, kita sering terjebak dalam upaya memahami, mendefinisikan, dan menguasai. Namun, apa yang akan terjadi jika kita berhenti sejenak dan merenungi sesuatu yang tidak dapat didefinisikan? Bagaimana jika yang paling bermakna justru terletak di luar jangkauan pikiran kita? Disinilah bab 4 Tao Te Ching mengundang kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, dari kekosongan yang memuat segalanya. Lao Zi, sang filsuf agung, membandingkan Tao dengan sebuah bejana kosong. Bejana ini tidak pernah habis meskipun terus-menerus digunakan. Ia adalah paradoks yang menantang logika, sekaligus keajaiban yang menginspirasi. Seperti udara yang kita hirup, Tao tidak terlihat tetapi menopang kehidupan. Ia adalah kekuatan yang tak terlihat, namun bekerja dalam setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta. Dari aliran sungai yang lembut hingga badai yang mengguncang bumi, Tao melingkupi semuanya. Bab ini tidak hanya menawarkan kebijaksanaan, tetapi juga sebuah pengalaman. Kita diajak untuk menyelami esensi Tao, bukan dengan pikiran yang mencari jawaban, tetapi dengan hati yang membuka diri. Apa artinya menjadi seperti Tao, yang lembut namun kuat, samar namun selalu hadir? Bagaimana jika hidup kita dijalani dengan keheningan yang mengalir seperti sungai, menyatu dengan arus kehidupan tanpa perlawanan? Bab 4 adalah pintu masuk menuju renungan mendalam tentang keberadaan, kesederhanaan, dan keseimbangan. Ini bukan hanya ajakan untuk memahami Tao, tetapi juga untuk menjadi bagian darinya, mengalir bersama ritme kehidupan yang abadi. Seperti debu yang lembut namun menyatu dengan alam semesta, kita juga dapat menemukan tempat kita dalam kekosongan yang penuh makna. 1. Tao sebagai bejana kosong yang tak pernah habis. Tao bagaikan bejana kosong, terus dipakai dan tak pernah habis. Dalam kalimat ini, Lao Zi memberikan metafora mendalam yang mengundang kita untuk merenungi kekosongan sebagai sumber dari segala sesuatu. Sebuah bejana kosong memiliki kapasitas untuk menampung apa saja, tanpa terisi penuh, tanpa kehilangan fungsinya. Kekosongan ini bukan kekurangan, melainkan potensi yang tak terbatas. Tao adalah inti dari kekosongan ini, kekuatan yang menopang segala ciptaan dan memberi tanpa pernah habis. Di dunia modern, kita seringkali terjebak dalam gagasan bahwa nilai sesuatu terletak pada kepenuhan atau keberadaannya. Sebuah wadah hanya dianggap berguna jika penuh, sementara ruang kosong dianggap tidak berguna. Namun, Lao Zi menantang pandangan ini. Kekosongan justru menjadi sumber daya yang memungkinkan kehidupan terus mengalir. Tanpa ruang kosong dalam sebuah ruangan, kita tidak bisa bergerak. Tanpa kekosongan dalam bejana, ia tidak bisa menampung air. Dan tanpa kekosongan dalam pikiran, tidak ada tempat untuk kebijaksanaan masuk. Mengalir tanpa henti. Bayangkan sungai yang mengalir, membawa air dari sumbernya menuju laut. Sungai tidak pernah kehabisan air meskipun terus mengalir, karena ia selalu terhubung dengan sumbernya. Demikian pula Tao, seperti arus yang menghubungkan semua hal. Ia tidak pernah memberi dengan rasa takut akan kehabisan, karena memberi adalah esensinya. Dalam hidup, seringkali kita merasa takut untuk berbagi, entah itu waktu, perhatian, atau sumber daya, karena khawatir kehilangan. Namun, Lao Zi mengingatkan bahwa memberi tanpa pamrih justru menghubungkan kita dengan kekuatan tak terbatas yang ada di alam semesta. Kekosongan sebagai kekuatan. Di balik metafora ini juga terdapat pelajaran mendalam tentang kekuatan dalam kelembutan. Sebuah bejana kosong tidak memaksakan bentuk atau substansinya kepada apa yang dimasukkan ke dalamnya. Ia menerima, menampung, dan tetap utuh meskipun diisi atau dikosongkan berulang kali. Sama halnya dengan Tao, yang tidak pernah memaksakan dirinya tetapi justru menjadi sumber dari semua keberadaan.
Kita dapat belajar dari ini untuk tidak memaksakan kehendak dalam hidup, melainkan membuka diri terhadap perubahan dan aliran yang datang. Refleksi kehidupan dalam hidup sehari-hari, bagaimana kita bisa menjadi seperti bejana kosong? Ini berarti membuka diri terhadap pengalaman, melepaskan ego yang merasa harus selalu tahu atau mengendalikan segalanya. Seperti bejana yang memberi ruang, kita juga perlu menciptakan ruang dalam pikiran dan hati kita. Ruang untuk mendengarkan, memahami, dan menerima. Hanya dengan menjadi kosong, kita dapat benar-benar terisi. Menghubungkan kekosongan dengan kebermaknaan. Kekosongan ini juga terkait dengan makna kehidupan yang lebih besar. Dalam budaya Timur, konsep kekosongan sering dikaitkan dengan meditasi dan ketenangan batin. Kekosongan bukanlah ketiadaan, tetapi kondisi di mana segala kemungkinan dapat muncul. Seperti kanvas kosong yang menjadi tempat lahirnya sebuah lukisan, kekosongan dalam diri kita adalah tempat di mana kreativitas, kebijaksanaan, dan kedamaian dapat tumbuh. Kesimpulan, sementara Tao sebagai bejana kosong mengajarkan kita untuk hidup dengan sikap memberi tanpa batas, menerima tanpa perlawanan, dan menjalani kehidupan tanpa rasa takut akan kehilangan. Dalam kekosongan ada kebebasan, dan dalam kebebasan itu, kita menemukan esensi dari keberadaan kita. Seperti bejana yang terus dipakai namun tak pernah habis, hidup kita juga dapat menjadi aliran yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain tanpa pernah kehilangan esensinya. 2. Tao sebagai sumber dari segala ciptaan, agung dan dalam, dialah sumber segala ciptaan. Laozi menggambarkan Tao sebagai sesuatu yang melampaui segala pemahaman manusia. Tao adalah sumber dari segala sesuatu yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ia adalah awal dari segala keberadaan, tetapi tidak pernah kehilangan esensinya meskipun segala sesuatu muncul darinya. Dalam pemahaman ini, Tao bukan hanya menciptakan, tetapi juga menopang dan menyatukan keberadaan itu sendiri. Kehadiran yang tak terlihat, seperti akar pohon yang tersembunyi di bawah tanah, Tao tidak tampak, namun darinya segala sesuatu bertumbuh dan berkembang. Pohon yang kokoh, daun yang menghijau, dan buah yang manis, semuanya bersumber dari akar yang tak terlihat. Demikian pula, segala sesuatu di alam semesta, dari bintang di langit hingga butir pasir di bumi, adalah manifestasi dari Tao. Namun, Tao tetap tidak terdefinisikan, seperti ruang kosong di antara bintang-bintang yang memberikan ruang bagi keberadaan mereka. Mengatasi keterbatasan pemahaman. Ketika Laozi menyebut Tao sebagai agung dan dalam, ia menekankan betapa jauhnya sifat Tao dari pemahaman manusia. Pikiran manusia terbatas pada konsep-konsep, tetapi Tao melampaui semua itu. Dalam hal ini, Laozi tidak mengajak kita untuk memahami Tao dengan pikiran, tetapi untuk merasakan keberadaannya melalui intuisi dan pengalaman. Sebagai contoh, jika kita mencoba menjelaskan rasa air kepada seseorang yang belum pernah meminumnya, kita akan menemukan bahwa kata-kata tidak cukup. Orang itu hanya akan memahami ketika mereka sendiri merasakan kesegaran air yang menyentuh lidah mereka. Sama halnya, Tao tidak dapat sepenuhnya dijelaskan, tetapi dapat dialami melalui harmoni dengan alam dan kehidupan. Hubungan antara Tao dan keberadaan. Bayangkan bagaimana sebuah sungai mengalir tanpa henti, memberi kehidupan kepada semua yang dilewatinya, tanaman, hewan, bahkan manusia. Tetapi air sungai itu sendiri berasal dari sumber yang jauh di pegunungan, yang tidak terlihat oleh mereka yang menikmati alirannya. Tao adalah seperti sumber itu, memberikan energi, kehidupan, dan keberadaan kepada semua hal, tetapi tetap berada di luar jangkauan persepsi manusia. Harmoni dalam keberagaman. Segala sesuatu di alam semesta memiliki keunikannya masing-masing, tetapi semuanya saling terhubung melalui Tao. Laozi mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda dalam bentuk, sifat, atau tujuan, kita semua berasal dari sumber yang sama. Tao menyatukan keberagaman ini menjadi sebuah harmoni yang lebih besar,
Dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran ini mengingatkan kita untuk melihat, melampaui perbedaan yang tampak dan menyadari bahwa semua orang, segala makhluk, dan setiap elemen di alam saling terkait. Dengan menghormati hubungan ini, kita dapat hidup dalam harmoni, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam. Menciptakan tanpa kepemilikan, Laozi juga menyiratkan bahwa Tao tidak pernah mengklaim apa yang diciptakannya. Tao adalah sumber dari segala sesuatu, tetapi ia tidak menguasai atau memanipulasi. Dari sinilah muncul pelajaran penting tentang kepemilikan dan kedermawanan. Kita seringkali merasa memiliki sesuatu, harta, kekuasaan, bahkan hubungan, dan ini membuat kita terikat. Namun, melalui Tao, kita diajak untuk menciptakan tanpa rasa memiliki, memberi tanpa berharap balasan, dan mencintai tanpa keterikatan. Kesimpulan, sementara sebagai sumber dari segala ciptaan, Tao mengajarkan kita untuk menghormati segala sesuatu yang ada, tidak hanya sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Dengan memahami bahwa semua berasal dari satu sumber, kita dapat hidup dengan rasa syukur dan kesadaran yang lebih dalam akan keterhubungan kita dengan alam semesta. Tao, sebagai sumber yang agung dan dalam, mengingatkan kita bahwa di balik semua keberadaan, ada kekuatan yang samar namun tak terhingga, memberi makna pada setiap langkah yang kita ambil. Tiga, Tao sebagai kekuatan yang menyelaraskan segala sesuatu. Dia tumpulkan ketajaman, menguraikan kesulitan, melembutkan gemerlapan, menyatukan dengan debu. Laozi mengungkapkan bahwa Tao bekerja sebagai kekuatan yang menyelaraskan semua hal dalam alam semesta. Tao bukan kekuatan yang keras atau memaksa, melainkan lembut dan penuh kebijaksanaan. Ia mampu menumpulkan yang tajam, melembutkan yang mencolok, dan menyatukan yang terpisah. Dalam metafora ini, kita diajak untuk memahami bahwa harmoni sejati tercapai bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan dan keseimbangan. Menumpulkan ketajaman, harmoni dalam konflik. Ketajaman sering diasosiasikan dengan konfrontasi dan perpecahan, baik dalam hubungan antar manusia maupun dalam cara kita menjalani kehidupan. Tao menumpulkan ketajaman ini, mengubah konflik menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kita menghadapi perbedaan atau kesulitan, Tao mengajarkan kita untuk tidak melawan dengan cara yang keras, tetapi untuk mencari jalan tengah, seperti air yang menemukan jalannya di antara bebatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, menumpulkan ketajaman berarti belajar untuk meredam ego, mendengarkan dengan hati terbuka, dan memahami sudut pandang orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan harmoni bahkan di tengah konflik yang tampaknya tidak terpecahkan. Menguraikan kesulitan. Melihat sederhana dalam yang rumit. Kesulitan dalam hidup seringkali terasa seperti simpul yang terlalu erat untuk diurai. Namun, Laozi menunjukkan bahwa Tao memiliki kemampuan untuk mengurai simpul-simpul ini, bukan dengan paksaan, tetapi dengan pendekatan yang lembut dan penuh kesabaran. Ketika kita mencoba memecahkan masalah dengan memaksakan solusi, kita seringkali menciptakan lebih banyak tekanan. Sebaliknya, Tao mengajarkan untuk melihat dengan jernih, menemukan inti dari masalah, dan menguraikannya dengan kebijaksanaan. Dalam konteks pribadi, ini bisa berarti mengambil waktu untuk merenung, melepaskan keterikatan pada hasil, dan membiarkan solusi muncul dengan sendirinya. Sama seperti benang kusut yang tidak dapat diurai dengan kekuatan, tetapi dengan ketenangan dan keahlian, begitu pula masalah hidup kita membutuhkan pendekatan yang lembut. Melembutkan gemerlapan, kesederhanaan sebagai kunci. Kegemerlapan seringkali menarik perhatian, tetapi ia juga dapat menyilaukan dan mengaburkan apa yang benar-benar penting. Tao melembutkan gemerlapan ini, mengingatkan kita bahwa yang terlihat mencolok belum tentu yang paling bernilai. Kesederhanaan, bukan kemewahan, adalah inti dari kebahagiaan yang sejati. Di dunia yang seringkali terobsesi dengan pencapaian dan pengakuan, Tao mengundang kita untuk kembali ke nilai-nilai sederhana. Melembutkan gemerlapan berarti mengurangi ketergantungan pada hal-hal material,
dan mencari kedamaian dalam hal-hal yang tidak mencolok, seperti ketulusan, kebersamaan, dan keseimbangan. Menyatukan dengan debu. Kembali pada asal Laozi, menggambarkan Tao sebagai kekuatan yang menyatukan dengan debu, simbol dari kesederhanaan dan asal mula keberadaan. Segala sesuatu yang megah atau mencolok pada akhirnya kembali menjadi debu. Dengan menyadari ini, kita diajak untuk hidup dengan kerendahan hati, menyadari bahwa semua yang kita miliki dan bahkan diri kita sendiri adalah bagian dari siklus alam semesta yang lebih besar. Dalam hidup, menyatukan dengan debu berarti menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Dengan menerima kefanaan ini, kita dapat melepaskan keterikatan dan menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup yang terus berubah. Kesimpulan sementara Tao sebagai kekuatan yang menyelaraskan segala sesuatu mengajarkan kita untuk mencari keseimbangan dalam hidup. Dengan menumpulkan ketajaman, menguraikan kesulitan, melembutkan gemerlapan, dan menyatukan dengan debu, kita dapat menciptakan harmoni yang sejati. Pelajaran ini bukan hanya tentang bagaimana memahami dunia, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan cara yang lebih lembut, lebih penuh kasih, dan lebih selaras dengan aliran alam semesta. Dengan mengikuti Tao, kita belajar untuk melepaskan kontrol yang berlebihan dan mempercayai kebijaksanaan yang lebih besar dari diri kita sendiri. 4. Tao sebagai kehadiran yang samar dan lembut. Samar lembut selalu hadir di mana-mana. Dalam kalimat ini, Laozi mengungkapkan sifat Tao yang sulit dipahami oleh pikiran manusia. Tao tidak memiliki bentuk atau wujud yang dapat kita lihat atau sentuh, tetapi keberadaannya terasa di setiap aspek kehidupan. Seperti angin yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, Tao adalah esensi yang melingkupi segala sesuatu, hadir tanpa suara, bekerja tanpa terlihat, dan mengalir tanpa hambatan. Kesamaran sebagai keindahan Tao. Kesamaran Tao bukanlah kelemahan, melainkan kekuatannya yang unik. Karena tidak dapat diraba atau didefinisikan, Tao terbebas dari segala batasan. Ia dapat berada di mana saja dan melakukan apa saja tanpa pernah kehilangan esensinya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Dalam dunia yang seringkali terlalu fokus pada bentuk dan kejelasan, ada keindahan dalam menerima yang tidak terlihat dan tidak dapat dijelaskan. Dalam hidup, kita sering mencari kepastian dalam segala hal, karier, hubungan, masa depan. Namun, Tao mengajarkan bahwa ada kebijaksanaan dalam menerima ketidakpastian dan kesamaran. Seperti kabut yang menyelimuti pegunungan, ketidakpastian ini adalah bagian dari keindahan alam semesta. Kelembutan yang menggerakkan segalanya. Tao bekerja dengan kelembutan, tidak pernah memaksa atau menghancurkan. Ia seperti air yang lembut tetapi dapat mengikis batu yang paling keras. Kelembutan ini adalah pelajaran besar dalam menghadapi hidup dan tantangannya. Ketika kita memilih untuk bersikap lembut, kita tidak menjadi lemah. Sebaliknya, kita menjadi fleksibel, tangguh, dan mampu menghadapi segala perubahan tanpa patah. Di dunia yang seringkali mendorong kita untuk menjadi keras dan agresif, kelembutan Tao menginspirasi pendekatan yang lebih harmonis. Kita dapat belajar untuk menanggapi tantangan dengan kesabaran, menghadapi konflik dengan kasih sayang, dan menjalani kehidupan dengan sikap yang tenang. Hadir di mana saja. Keberadaan Tao yang selalu hadir di mana-mana adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Meskipun kita tidak dapat melihat Tao, kita dapat merasakannya dalam segala hal. Dalam angin yang menyentuh wajah, dalam aliran sungai, bahkan dalam keheningan yang mengisi ruangan. Tao ada di dalam kita dan di sekitar kita, menghubungkan segala sesuatu dalam satu kesatuan. Hal ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kehadiran Tao di kehidupan sehari-hari. Ketika kita merenungi alam, berdiam diri dalam keheningan, atau sekadar merasakan nafas kita dapat menyadari kehadiran Tao yang halus namun mendalam. Melepaskan keterbatasan ego. Kesamaran dan kelembutan Tao juga menunjukkan perlunya melepaskan keterbatasan ego. Ego seringkali menginginkan kepastian, kontrol, dan validasi. Namun,
Tao mengajarkan bahwa kehidupan yang harmonis tidak membutuhkan hal-hal itu. Dengan melepaskan keterikatan pada bentuk dan hasil, kita dapat mengalir bersama Tao, menemukan kebebasan yang sejati. Kesimpulan sementara Tao sebagai kehadiran yang samar dan lembut mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran yang mendalam. Dalam kesamaran, ada ruang untuk kebijaksanaan. Dalam kelembutan, ada kekuatan untuk menggerakkan segalanya. Dengan mengenali dan menghormati Tao yang hadir di mana-mana, kita dapat menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri dan harmoni dengan alam semesta. Seperti Tao yang bekerja tanpa terlihat, kita juga dapat belajar untuk hidup dengan cara yang penuh kasih, tenang, dan penuh makna, meskipun mungkin tidak selalu terlihat oleh dunia. 5. Tao sebagai sesuatu yang abadi dan melampaui segalanya. Aku tak tahu berasal dari mana dia telah ada sebelum Tuhan. Di bagian akhir bab 4, Laozi membawa kita ke dalam dimensi yang paling mendalam dan penuh misteri tentang Tao. Pernyataannya bahwa Tao telah ada sebelum Tuhan adalah sebuah penegasan bahwa Tao melampaui konsep-konsep ciptaan manusia, termasuk gagasan tentang waktu, ruang, dan bahkan keilahian seperti yang kita pahami. Tao bukanlah entitas yang dapat digambarkan atau disembah, tetapi sebuah prinsip universal yang mendasari seluruh keberadaan. Keabadian Tao. Keabadian Tao terletak pada sifatnya yang tidak berubah, meskipun segala sesuatu di alam semesta mengalami perubahan. Matahari terbit dan tenggelam, musim berganti, bahkan gunung yang kokoh akan terkikis oleh waktu. Tetapi Tao tetap sama. Ia ada di luar siklus lahir dan mati, awal dan akhir. Dengan merenungi keabadian Tao, kita diingatkan akan sifat sementara dari segala sesuatu di dunia ini dan diajak untuk tidak terikat pada apa yang bersifat fana. Dalam hidup, kesadaran akan kefanaan seringkali membuat kita merasa gelisah atau takut kehilangan. Namun, melalui Tao, Laozi mengajak kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Segala sesuatu yang datang akan pergi, tetapi esensi yang mendasari semuanya tetap abadi. Dengan memahami ini, kita dapat menerima perubahan dengan hati yang lebih lapang. Melampaui konsep Tuhan. Ketika Laozi mengatakan bahwa Tao telah ada sebelum Tuhan, ia tidak bermaksud menyangkal keberadaan Tuhan, tetapi menekankan bahwa Tao berada di luar pemahaman manusia tentang keilahian. Tuhan, dalam berbagai tradisi, seringkali dipahami sebagai sosok yang berkuasa, mencipta, dan mengatur. Namun, Tao adalah sumber yang lebih mendalam, bukan sosok, melainkan esensi yang memungkinkan segalanya untuk ada. Pernyataan ini mengajarkan kita untuk melihat melampaui batasan-batasan yang diciptakan oleh pikiran kita. Tao tidak dapat didefinisikan, diberi nama, atau diklasifikasikan. Ia adalah misteri yang hanya dapat dirasakan, bukan dipahami dengan logika semata. Ini adalah undangan untuk menghormati keajaiban kehidupan tanpa mencoba memenjarakannya dalam kata-kata atau konsep. Tao sebagai dasar keberadaan. Bayangkan sebuah pohon besar dengan akar yang tersembunyi jauh di dalam tanah. Kita tidak dapat melihat akar itu, tetapi kita tahu bahwa ia ada, menopang seluruh pohon. Demikian pula, Tao adalah akar dari keberadaan, fondasi yang tidak terlihat tetapi menopang segalanya. Segala sesuatu yang kita lihat dan alami adalah cabang-cabang dari akar ini. Namun, Laozi mengingatkan bahwa akar ini tidak memiliki awal atau akhir, ia selalu ada. Kebijaksanaan dalam ketidaktahuan Laozi dengan rendah hati mengakui bahwa ia tidak tahu dari mana Tao berasal. Ini adalah pengakuan yang penuh kebijaksanaan, karena menyadari bahwa ada batasan dalam pengetahuan manusia. Dalam dunia yang seringkali terobsesi dengan penjelasan dan kepastian, Laozi mengajarkan bahwa tidak mengetahui adalah bagian dari kebijaksanaan. Dengan menerima misteri Tao, kita membuka diri untuk mengalami kehidupan dengan cara yang lebih mendalam dan autentik. Keterhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Apa artinya bagi kita di dunia modern bahwa Tao adalah sesuatu yang abadi dan melampaui segalanya? Ini berarti bahwa di tengah segala kerumitan dan ketidakpastian hidup,
ada prinsip dasar yang dapat kita percayai. Ketika kita merasa tersesat atau kehilangan arah, kita dapat mengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah ada sejak awal waktu dan akan terus ada setelah kita. Kesimpulan, mengalir bersama Tao. Sebagai sesuatu yang abadi dan melampaui segala konsep manusia, Tao mengajarkan kita untuk hidup dengan rendah hati, menerima misteri kehidupan, dan menghormati keagungan alam semesta. Dengan mengenali bahwa kita adalah bagian dari Tao, kita dapat menemukan kedamaian di tengah perubahan, kebijaksanaan dalam ketidaktahuan, dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Seperti Tao yang selalu ada, kehidupan kita pun memiliki tempat di dalam harmoni yang lebih besar, tak peduli seberapa kecil atau singkat keberadaan kita di dunia ini. Penutup, merangkul kekosongan, menyatu dengan kehidupan. Bab 4 Tao Te Ching adalah perjalanan menuju inti keberadaan, sebuah undangan untuk memahami Tao yang tak terbatas, tak terdefinisikan, namun hadir dalam segala hal. Seperti bejana kosong yang penuh potensi, Tao mengajarkan kita untuk membuka diri terhadap kemungkinan tanpa batas. Sebagai sumber dari segala ciptaan, ia mengingatkan bahwa hidup ini bukan tentang kepemilikan, tetapi tentang harmoni dengan aliran alam semesta. Dalam kelembutannya, Tao bekerja tanpa terlihat, menyelaraskan segala sesuatu, menenangkan konflik, dan melembutkan kegemerlapan. Dan meskipun samar dan sulit dipahami, Tao adalah kehadiran yang abadi, melampaui semua konsep yang dapat diraih oleh pikiran manusia. Ia tidak meminta untuk dipahami, hanya untuk dirasakan, di hembusan angin, gemericik air, atau keheningan dalam diri. Menghidupi Tao bukanlah tentang menguasainya, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan alirannya. Ini berarti menerima kekosongan sebagai sumber kekuatan, merangkul kesederhanaan sebagai jalan menuju kebahagiaan, dan menemukan kebijaksanaan dalam ketidakpastian. Dengan membuka hati kita terhadap Tao, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga makna yang lebih dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada akhirnya, Laozi tidak memberikan jawaban pasti, melainkan sebuah refleksi. Apakah kita bisa hidup seperti Tao, lembut namun kuat, samar namun selalu hadir? Jawaban itu tidak ada di luar, melainkan di dalam diri kita sendiri, dalam cara kita menjalani hidup sehari-hari. Dengan merangkul pelajaran ini, kita tidak hanya memahami Tao, tetapi menjadi bagian darinya, mengalir bersama kehidupan, menemukan keabadian di setiap detiknya.